Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Rizkyananda dari kelas 11-1 absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perlawanan rakyat Bali. Yang pertama, ada hukum Tawang Karang. Hukum Tawang Karang adalah hak istimewa raja-raja Bali pada masa lalu, di mana raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka beserta seluruh isinya. Yang kedua, ada perjanjian dengan Belanda. Belanda akan melakukan perjanjian dengan raja-raja agar hukum Tawang Karang dihapuskan. Namun, 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti, pada tahun 1844, penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit, Buleleng, dan Jembrana. Selanjutnya ada Perang Puputan. Di sini saya akan menjelaskan dengan Perang Puputan. Perang Puputan berasal dari bahasa Bali, kata puput, yang artinya tanggal, putus, habis, atau mati. Puputan berarti perang sampai mati dan wajib berlaku untuk seluruh warga yang ada dari semua kasta sampai titik darah penghabisan. Di sini ada ilustrasi hukum Tawang Karang. Berikut ini adalah tokoh pejuang Perang Puputan. Yang pertama, Raja Buleleng, Gusti Ngurah Mada Karangasem. Yang kedua, Patih Raja I Gusti Ketut Jelantik. Peristiwa perlawanan. Belanda protes keras terhadap kejadian tersebut. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Mada Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga melakukan tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan Belanda dari hukum Tawang Karang. Yang kedua, Kerajaan Bali mengakui pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga, Kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintah Belanda. Yang keempat, semua raja di Bali harus tunduk terhadap semua perintah kolonial Belanda. Raja Gusti Ngurah Mada Karangasem dengan dukungan patihnya I Gusti Ketut Jelantik dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Selanjutnya, Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-posan pertahanan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng juga mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Klungkung. Pada 27 Juni 1846, datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat serta pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng dan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga, sekitar 7 km sebelah timur Singaraja. Selanjutnya ada perjanjian. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk mendatangi perjanjian-perjanjian. Ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain. Yang pertama, dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Yang kedua, Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah digunakan Belanda, sejumlah 75.000 gulden. Dan Raja harus menyerahkan Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. Belanda diizinkan pasukannya di Buleleng menempatkan. Selanjutnya, Raja dan para raja pejuang pura-pura menerima isi perjanjian tersebut. Tetapi
Di balik itu, Raja dan Patih Ketujalantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat. Rakyat juga sengaja tetap mempertahankan hukum tawan karang. Pada tahun 1847, saat ada kapal-kapal asing terdampar di pantai Kusumba Kelungkung, tetap dirampas oleh kerajaan. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar raja-raja Bali melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Tetapi raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1948, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsit. Tanggal 8 Juni, serangan Belanda terhadap Benteng Jagaraga dimulai. Benteng Jagaraga dihujani meriam. Namun, pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu istrinya, Jero Jempiring, mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar Supit Urang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. 5 orang ofisir dan 74 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi 7 sopir das, 58 serdadu Belanda luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Timeline. Awal April 1849, datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju Jagaraga. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 16 April 1849 pada sore hari, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.